Baik, selamat sore Pak Maruli. Selamat sore juga Pak Riki. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat dan luar biasa Pak. Kabar keluarga Pak, gimana Pak? Baik juga Pak, sehat semua Pak. Anak istri juga sehat. Jadi gimana dengan Bapak, keluarganya? Anak gimana Pak? Kami juga sehat-sehat seluruhnya Pak Maruli. Pak Maruli, saya dengar Bapak ingin melakukan coaching ya dengan Bu Dame. Ya benar sekali Pak Riki. Rencananya ini sore hari jam 2.30 Pak. Rencananya ingin melakukan coaching lewat virtual gitu Pak. Baik Pak Maruli, sebelum Bapak melakukan coaching dengan Bu Dame, saya ingin berdiskusi dulu nih Pak, beberapa hal ya Pak ya. Silakan Pak. Pada coaching yang akan Bapak laksanakan nanti, saya akan mengamati sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Apakah proses coaching sudah dilakukan dengan rasa? Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach merespon menanggapi pertanyaan yang Bapak berikan, dan apakah coaching yang Bapak lakukan sudah disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Bapak melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak. Baik, silakan Pak Riki. Nah, kira-kira Pak Maruli, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Riki. Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini adalah yang pertama adalah presence Pak. Artinya saya melakukan kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan secara aktif. Dan yang terakhir adalah saya mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Pak. Baik Pak Maruli, di antara ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah yang pertama adalah mendengarkan secara aktif, Pak. Dan yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya, Pak. Baik, Pak Maruli. Indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan pada proses coaching kali ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Riki. Saya menginginkan coach saya itu menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi di kelas, Pak. Baik Pak, izin Pak Maruli, pada saat proses coaching nanti yang Bapak laksanakan, izinkan saya mencatat beberapa hal terkait prosesnya dan juga merekam aktivitas hari ini ya Pak. Baik Pak Riki, dengan senang hati Pak. Terima kasih Pak Maruli, semoga proses coachingnya nanti berhasil dengan baik ya Pak. Semangat Pak Maruli. Oke, baik. Selamat sore Bu Dame. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Selamat sore Pak Maruli, kabar baik Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak? Puji Tuhan, luar biasa dan masih dalam keadaan sehat Bu. Saya dengar nih Bu, ada sesuatu hal yang ingin Ibu diskusikan dengan saya. Kira-kira mengenai apa Bu? Ceritakan Bu. Iya Pak, betul sekali. Saya sebenarnya sudah lama ingin bercerita dengan Pak Maruli, yaitu mengenai permasalahan yang terjadi terkait pembelajaran ketika di dalam kelas, yaitu di kelas 11 Agribisnis Pertanian 1 Pak. Oh gitu Bu ya. Jadi kalau boleh tahu nih Bu, secara detail apa permasalahan yang Ibu alami?
Seperti ini Pak, di kelas 11 agribisnis tanaman perkebunan 1 itu 50% Pak dari satu kelas nilainya itu di bawah KKM. Padahal saya merasa saya sudah berusaha maksimal untuk melakukan proses pembelajaran. Tetapi minat mereka sepertinya masih saja kurang dalam belajar Pak. Oh gitu Bu ya permasalahannya Bu ya. Jadi menurut Ibu, kira-kira yang membuat siswa Ibu itu nilainya di bawah KKM itu apa Bu ya? Menurut saya sih Pak, nilai mereka di bawah KKM mungkin karena mereka malas belajar, padahal saya berusaha menjelaskan dengan baik di kelas. Saya juga sering Pak memberi motivasi, semangat belajar agar mereka bersungguh-sungguh, agar mereka juga memperhatikan saya ketika mengajar. Gitu Bu ya. Jadi gini Bu, ketika anak Ibu itu tidak tuntas KKM-nya, bagaimana perasaan Ibu? Apakah Ibu merasa kecewa? Iya Pak, saya sangat merasa kecewa Pak. Padahal saya sudah berusaha maksimal untuk mengajar, tapi toh juga nilai mereka tidak mencapai KKM. Saya sangat kecewa sekali Pak Maruli. Oh gitu Bu Dame ya. Jadi menurut Bu Dame lagi nih, di kelas 11 Ibu tertarik tidak dengan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Jangan-jangan mereka tidak tertarik Bu. Iya, mungkin benar ya Pak, mereka mungkin tidak tertarik untuk belajar di kelas. Saya sangat merasa kecewa loh Pak. Iya benar memang Bu. Ketika hasil atau nilai murid kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, pasti kita merasa kecewa Bu ya. Terus bagaimana pembelajaran yang akan Ibu lakukan ke depan? Pada saat ini memang sih Pak, saya menggunakan media modul untuk belajar. Karena modul ini sudah disediakan dari sekolah Pak. Jadi saya mengikuti langkah-langkah yang ada pada modul tersebut Pak Maruli. Kalau boleh tahu Bu Dame, bagaimana proses langkah-langkah yang Ibu lakukan dalam penggunaan modul tersebut? Prosesnya Pak, pertama sekali saya mengajak anak-anak tersebut untuk berdoa, mengecek kehadiran, memberi motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian saya masuk ke kegiatan inti. Nah, pada kegiatan inti ini Pak, saya mengajarkan materi. Kemudian saya mencatatkan rumus-rumus yang penting di papan tulis dan mengingatkan murid-murid tersebut untuk menghafalkan rumus-rumus tersebut. Setelah itu Pak, saya memberikan atau menjelaskan contoh soal sesuai dengan rumus yang ada dan saya akan memberikan soal untuk latihan mereka. Seperti itu Pak Maruli. Oke, baik. Terima kasih Bu Dame. Jadi yang menjadi pertanyaan saya lagi nih Bu Dame, selain metode yang tadi Ibu bilang, apakah pernah Ibu mencoba metode lain, Bu? Pernah sih Pak, saya buat metode diskusi. Nah, dengan metode diskusi tersebut, saya memberikan LKPD, di mana di dalam LKPD itu saya memberikan beberapa soal, tentunya sesuai dengan kelompok mereka. Kemudian saya memberikan waktu untuk mempresentasikan soal-soal yang telah tersedia. Luar biasa Bu Dame nih. Jadi gini Bu, jadi jika proses pembelajaran terjadi, bagaimana Ibu melihat respon siswa Ibu itu? Ya Pak, pada saat proses pembelajaran terlaksana Pak, saya melihat murid-murid ini sepertinya tidak aktif, mereka kebanyakan diam, ada yang tidak memperhatikan saya ketika mengajar Pak, dan mereka cepat bosan. Ketika diskusi kelompok Pak, mereka tidak aktif, banyak sekali Pak yang tidak aktif seperti itu. Ketika proses pembelajaran berlangsung, mereka biasanya semangat, tapi akhir-akhir ini Pak, mereka sepertinya tidak bersemangat loh Pak. Gitu Bu Dame ya. Berarti kalau bisa saya simpulkan Bu Dame, siswa kelas Ibu itu berarti kurang memiliki motivasi, kira-kira begitu Pak Bu ya?
Betul sekali, Pak. Mereka sepertinya tidak memiliki motivasi untuk belajar. Semangatnya menurun, gampang bosan, mengantuk, dan inginnya cepat-cepat keluar gitu, Pak, dari dalam kelas. Ya kalau gitu Bu, bagaimana nanti hasilnya jika pembelajaran demikian? Ya, pasti sangat mengecewakan, Pak. Nilai-nilainya menurun. Alhasil ya seperti inilah, Pak. Nilai mereka tidak mencapai KKM. Oh gitu Bu ya. Jadi menurut Ibu lagi nih, kira-kira metode apalah yang cocok untuk Ibu gunakan supaya murid Ibu itu lebih antusias Bu untuk mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan? Mungkin Pak, saya akan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, yaitu proyektor. Dengan proyektor, saya akan membuat video-video pembelajaran yang menarik, PowerPoint, seperti itu mungkin ya Pak. Iya mantap Bu. Kalau saya juga di posisi Ibu, saya akan melakukan hal demikian Bu. Jadi saya sangat setuju jika kita memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah, menggunakan proyektor. Jadi kira-kira kita akan mempersiapkan apa saja Bu? Mungkin Pak, saya akan mempersiapkan seperti tadi yang saya bilang, video-video pembelajaran, PowerPoint yang menarik. Mungkin juga saya akan memanfaatkan gadget, Pak. Mungkin dengan gadget saya akan membuat pembelajaran berbasis game seperti membuat kuis. Ide yang sangat bagus menurut saya itu Bu Dame. Jadi ada tidak video pembelajaran yang sudah Ibu buatkan bagi siswa Ibu? Ada, Pak. Tapi selama ini saya tidak mempergunakannya. Saya masih mempergunakan metode tradisional atau diskusi sesekali. Saya pikir dengan demikian mereka sudah mengerti dan paham dengan materi yang telah saya sampaikan, Pak. Gitu Bu ya. Melihat zaman sekarang ini memang Bu, anak-anak kan sangat senang untuk memakai dan memiliki gadget. Mungkin ada hal lain yang bisa Ibu lakukan. Iya Pak, seperti saya bilang tadi, saya akan memanfaatkan gadget. Dengan gadget mungkin saya akan membuat kuis. Jadi pembelajaran itu Pak berbasis game agar anak-anak tidak cepat bosan dan sesuai juga mungkin Pak dengan kodrat zamannya sekarang ya kan Pak? Oke, mantap itu Bu Dame. Melihat sekarang ini anak-anak memang sangat senang ya Bu. Jadi bagus sekali memang kalau kita memanfaatkan gadget untuk media pembelajaran. Iya, betul itu Pak Maruli. Nah, kira-kira Bu Dame, apakah ide dari yang Ibu buat tadi bisa nggak membuat semangat atau memotivasi anak lebih antusias? Menurut saya ya Pak, saya kira dengan ide tersebut dapat membantu murid agar lebih semangat dan antusias dalam belajar. Sehingga mereka dapat merasa lebih nyaman, pembelajaran berlangsung dengan menyenangkan. Pastinya mereka tidak gampang belajar membosankan. Semoga dengan perubahan proses pembelajaran yang saya lakukan ini bisa membuat nilai mereka meningkat dan bisa melampaui KKM, Pak. Mantap, luar biasa Bu Dame. Jadi apa rencana Ibu ke depan agar siswa Ibu itu lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran dari Ibu? Terima kasih Pak Maruli. Mungkin Pak untuk kedepannya saya akan mengubah cara mengajar saya. Saya tidak hanya menjelaskan materi di depan kelas. Saya akan mengajar dengan metode yang lebih bervariasi. Ya bisa saja sesekali dengan metode diskusi, menayangkan video-video pembelajaran, mempersiapkan PowerPoint, dan tentunya Pak, saya akan mempergunakan gadget tadi untuk melaksanakan proses pembelajaran berbasis game. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Wah, menurut saya itu rencana yang luar biasa Bu. Untuk produknya nih Bu, bagaimana itu produknya Bu? Nah, untuk produknya kan Pak, saya juga akan memberi kebebasan buat murid memilih produk
bagaimana yang mereka inginkan, sehingga produk tersebut Pak tidak terpaku dengan apa yang saya inginkan sebagai guru. Mungkin cara ini bisa mengakomodir kebutuhan murid mungkin ya Pak. Wah, luar biasa Bu Damea. Solusi permasalahan yang Ibu ambil itu sudah bagus menurut saya. Saya setuju dan sangat setuju dengan ide yang Ibu utarakan tadi. Syukurlah Pak, jadi sekarang saya sangat merasa lega. Karena jujur ya Pak, saya khawatir jika mereka terus tidak semangat dalam belajar, sehingga tidak mendapatkan apa-apa Pak pada saat proses pembelajaran yang saya berikan. Saya juga merasa senang Bu dan sangat bersyukur Bu ya. Pada akhirnya Ibu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Kira-kira nih Bu, komitmen apalah yang Ibu lakukan ke depan supaya hal ini bisa terlaksana Bu? Mungkin ya Pak, mulai besok saya akan mengajar untuk menampilkan PowerPoint yang telah saya buatkan, begitu juga video pembelajaran. Dan saya juga akan memaksimalkan dan memanfaatkan gadget yang dimiliki oleh murid-murid kita. Saya akan membuat game pembelajaran dari gadget tersebut, Pak, seperti ya membuatkan kuis gitu, Pak. Oh gitu Bu ya. Jadi menurut Bu Dame, siapalah yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan komitmen yang ingin Ibu laksanakan tadi? Mungkin Pak, saya akan minta bantu oleh Pak Erik Pak ya. Karena kan Pak Erik itu bagian IT di sekolah. Sekaligus juga saya bisa belajar dan sharing mengenai cara mengedit video atau PPT yang menarik dengan beliau. Mantap Bu, itu ide yang sangat bagus. Semoga semuanya bisa terlaksana ya Bu, agar murid-murid Ibu di kelas Ibu bisa lebih semangat dan bisa lebih antusias mengikuti pembelajaran dari Ibu. Betul Pak, terima kasih banyak ya Pak Maruli atas waktunya, saran dan masukan yang membangun. Sehingga sekarang saya merasa lebih bersemangat untuk mengajar kembali Pak. Baik Bu, saya juga yakin bahwa Ibu bisa melaksanakannya dengan baik. Baik, selamat sore Pak Maruli. Selamat sore Pak Riki. Bapak sudah melakukan coaching ya kepada Bu Dame ya Pak? Betul sekali Pak. Baik Pak Maruli, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak terkait proses coaching yang Bapak lakukan bersama Bu Dame tadi Pak. Silakan Pak Riki. Pak Maruli, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Baik, terima kasih Pak Riki. Menurut saya pada coaching yang telah saya lakukan, saya sudah melakukannya dengan baik. Identitas dan tanggung jawab. Dan juga mendengarkan dengan rasa Pak. Sehingga dengan menggunakan alur tersebut, coach dapat menemukan langkah-langkah ataupun solusi atas permasalahan yang dihadapi Pak. Baik Pak Maruli, dari hasil catatan dan pengamatan saya sebagai observer, Bapak Maruli sudah menjalankan proses coaching dengan baik. Prosesnya sudah berjalan sesuai dengan alur tirta. Pak Maruli juga sudah berusaha memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali atau merangsang Bu Dame dari hasil mendengarkan aktif untuk menemukan langkah-langkah penyelesaian atau solusi atas permasalahannya. Proses coaching juga sudah mengikuti prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Pertanyaan saya selanjutnya, Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil
melakukan coaching yang baru saja dilakukan. Ya, baik. Terima kasih Pak Riki. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot, Pak, dari hasil mendengarkan aktif. Karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberi coach, saya dapat menggali lebih dalam dan mengarahkan coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, Pak. Baik, super sekali ya Pak Maruli. Semoga kedepannya Bapak melakukan proses coaching yang lebih baik lagi ya Pak. Baik, demikian Pak observasi saya kali ini. Terima kasih. Sama-sama Pak Riki.